O tassa bhagavato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Hmm. Okay, so everybody, no, recite again this class consonant 35. Kawe, Jawe, Tawe, Tawe, Pawe. No, okay. Ka, Ka, together, sama-sama. Ka, Ka, sama-sama, together, no. Ka, Ka, Ga, Nga, Ja, Cha, Ja, Nya, Ta, Ta, Da, Na, Da, Ta, Da, Na, Ba, Ma. Okay, recite. Do not see the book. Ka, Ka, Ga, Nga. No sa, Cha. Ja, Cha, Ja, Ja, Nya, Ra, Có chỉ khâu cái mà chi chứ? Có chỉ khâu cái mà chi? Đấy. Okay, one Opasauli. Có chỉ khâu cái mà chi? Okay. Cha, cha, ja, cha, nya. Ta, ta, da, ta, na. Ta, ta, da, ta, na. Ba, pa, ba, pa, ma. Sa. Okay, so among the 35, so second and fourth are important, no? So in the Kawe, second is a Ka, and the fourth is a Ka, Sango, like that, no? So this Ka is like Yasa ne Kamati Ka, Kamati, this is like Sango, like, Okay, now another is Cha. Buddhan Sana Gachami Cha. No? Gachami. No? Now number 4 is there. Upajayo. Upajayena. No? Ayasamata. No? Desena. Upajayena. No? The cha. No? Okay, tha. The tha. No? Tapetwa. Kamenja, Gamu Bacharanja. No, this is da, D is da. No? Now that is a ta. No, ta. Now that is a da. No, now that is a pa. Pa. Now that is a ba. So ba seya. No, ba seya. So this second and four, how many consonant? 5 and 5. This 10. This 10 is very important. No. So this 10 is we call the English aspiris. Aspiris meaning is a little bit besides strong, a little bit strong. No, like sango, no,
Suna to me bande ba like that. No? So the rest are normal sound. So careful this then consonant only. No? Ya, jadi kemarin kita sudah membahas 25 ya, 25 konsonan huruf mati ya, yang dibagi menjadi 5 grup ya, grup K, grup C, grup Ta, dan grup Pa ya. Nah, dari 25 20 ya, ini 20 yang kita pelajari kemarin, eh, eh, 25 kemarin 25 ya, tapi kita bahas yang 20 dulu, yang 4 dari masing-masing grup ya. Nah, ini yang paling penting adalah yang di kolom kedua dan kolom keempat ya, yang ka, ga, ca, ja, ta, da, ta, da, pa, ba. Nah, ini penting ya, karena grup ini apa, harus diucapkan dengan jelas ketika mengucapkan kama waca ya. Jadi di grup ini itu biasa diucapkan dengan lebih kuat dan pasti keluar angin gitu dari mulut, apa, keluar angin. Jadi contohnya ka ini ka mati gitu dalam dalam kama waca gitu ya, ataupun ga misalkan samko ini jadi agak kuat gitu ya. Ca juga sama, ja ini seperti upajayena gitu. Tadi kalau ca itu seperti gacami gitu. Lalu grup pa, grup da, grup ta, grup da, grup pa, grup ba. Nah, ini juga apa, semua kuat dan mengeluarkan angin, mengeluarkan angin ya. Ba itu seperti suna, tume, bante, samko. Jadi ini harus diperhatikan kolom yang kedua dan keempat ini. Okay, so class consonant are 35. How many? Five group. So altogether, class consonant we got. Class consonant, how many consonant? 25. Okay. Okay, now our got. No class consonant are another 8. No. This 8 is a ha, ya, ra, la, wa, sa, and needs a sound. No. So do you need a so awega meaning is a no class consonant are 8. So altogether consonant are 35 plus 8, 33. No? Consonant 33. Ya, jadi yang kemarin kita pelajari ada 25 kan, itu dibagi menjadi 5 grup. Nah, itu 25 huruf mati tersebut itu disebut sebagai huruf mati yang terklasifikasi, yang dikelompokkan gitu ya. Sementara ada lagi huruf mati yang tidak dikelompokkan, yang tidak diklasifikasi. Dalam bahasa Pali adalah awaga. Kalau tadi yang diklasifikasi itu adalah waga ya. Jadi yang 8 yang tidak diklasifikasi huruf matinya adalah ha, ya, ra, la, wa, dan ang. Ang itu M titik atas itu adalah suara hidung ya. Ini jadi 8 huruf mati yang tidak dikelompokkan dan 25 huruf mati yang dikelompokkan, total menjadi 33 huruf mati. So just consonant cannot make the sound. So they need a vowel. So therefore, have to study another place vowel. Vowel is a no 8 vowel. No, a e e u a o. No, so English only 6 only, a e i o u only. English a e i o 5 only. No, English 5 only, but Pali had 8. No. Ya, jadi sebenarnya huruf mati dalam bahasa Pali itu tidak bisa diucapkan sendiri. Kalau misalkan K doang itu kan tidak bisa gitu, tidak bisa gitu ya. Jadi harus ditambahkan huruf hidup agar bisa keluar suaranya. Jadi K gitu, K ditambah A jadi K gitu ya. Nah, jadi untuk mempelajari bahasa Pali ya, kita juga harus mempelajari huruf hidupnya. Nah, huruf hidup itu totalnya ada 8 ya. Kalau di bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris huruf hidup cuma ada 5, A, I, U, E, O gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Pali, A, I, dan U itu ada 2 versi, yang pendek dan yang panjang. A, I, U, E, O. Jadi total ada 8 huruf mati. So this ka consonant and a vowel at the time became ka. At that time, another vowel a ka i ki ka u ku ka e ke ka o ko like that. Ya, tadi terakhir saya salah sebut, ini 8 huruf hidup ya. Nah, jadi contohnya huruf mati K dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kalau dia sendiri tidak bisa
berbunyi dia. Jadi harus ditambahkan huruf hidupnya, yaitu misalkan misalkan ditambahkan A pendek menjadi K, kalau ditambahkan A panjang menjadi K, kalau ditambahkan I pendek menjadi Ki, kalau ditambahkan I panjang menjadi Ki, kalau ditambahkan U pendek menjadi Ku, kalau ditambahkan U panjang menjadi Ku. Kalau E dan O itu selalu panjang ya, jadi Ke dan Ko. So here you can see the table, no? So this line, no, ka, kha, ga, nga, ha, a, no? So these are no this right at the same place like that, no, no. So this line are no right in this place like that, no. You can see according to table, no. Like danta, so ta, tha, da, da, na, and la and sa, they are right in there, t like that. No? Ja, cha, ja, ja, nya, ya, i, i. Yeah. That cha, cha, ya, i. Yeah. I. Not easy, right? Ya, jadi kata saya ini ya, yang baris pertama itu ya, kakak, gagak, ngak, h, a, e. Nah itu dia No. termasuk A is a guna. There are two places. A and O is a two places. Okay, up to here. ya, salah ya tadi sampai a doang ya. Kakak, gagak, ngak, h, a. Nah itu semua adalah huruf ataupun kata yang munculnya suaranya itu dari tenggorokan ya. Sementara kalau untuk yang grup kedua, caca, jajanya, ya, i. Nah itu grup yang suaranya itu munculnya dari lidahnya itu sedikit menyentuh atas langit-langit mulut ya, sedikit saja tidak masalah. Yang i dan i itu sedikit saja tidak masalah. Karena tanpa ditekuk itu tidak bisa muncul i dan i itu. Sementara yang selanjutnya juga sama ya, grup ketiga itu di suara yang munculnya dari lidahnya menyentuh langit-langit mulut tapi sedikit lebih depan gitu ya. Sementara kalau yang grup keempat yang ditambahkan huruf la dan s itu kata-kata yang munculnya hurufnya suaranya itu dengan lidah itu sedikit menyentuh gigi belakang, gigi bagian belakang dari gigi depan gitu ya. Sementara yang grup kelima yang pap, ha, ba, ba, ma, wa, u ya itu adalah huruf yang munculnya dengan suaranya itu dengan bibir itu harus digerakkan ataupun diketemukan. So A is a two places. No? Kandaja and Taluja. No? Kandaja and Taluja. Two places. No? Kandaja and Taluja. No? So therefore A two places. No? Or also two places. Or is a Kandaja and Otaja. Or two places. This A and O are two places. No? Okay. Kandaja, Kandaja. Gotra and Otaja is the lip. Ya, untuk yang dua huruf yang selanjutnya yang E dan O ini adalah huruf yang suaranya itu bisa muncul dari dua tempat ya. Itu disebut dalam bahasa Bali guna ya. Jadi kalau huruf E itu dikatakan bisa muncul dari tenggorokan ataupun dari lidah itu menyentuh langit-langit ya. Kalau untuk O itu dikatakan bisa muncul dari dua tempat yaitu dari dari tenggorokan ataupun dari menggerakkan bibir. But to read Kamawada, important is two only. One is you must be differentiate aspirate or aspirate or non-aspirate. This is important. No, you cannot differentiate. This Kamawada not successful. Ya, tapi kalau untuk pembacaan Kamawaca ya pengumuman sangga, nah itu yang paling penting adalah membedakan dua grup saja, yaitu grup yang mengeluarkan angin dan grup yang tidak mengeluarkan angin. Another is
Nasika is the nasal sound. Nasal sound have to close, little bit close or fully close. According to the Myanmar tradition, they fully close the nasal sound. Like Bodam. Myanmar also there are two options. One is a fully closed at the time, air coming out from the nose. Another is a slightly closed. Slightly closed is a slightly open. Bodam, like that. Ceiling they like the second option. Ya, lalu yang kedua yang perlu diperhatikan ketika membaca pengumuman sangga itu adalah tentang huruf suara hidung ya, suara hidung ya, yang ada titik atasnya ya, atau titik atas bisa M titik atas itu harus jelas, harus bisa dibedakan dengan jelas. Jadi kalau suara hidung ini bisa dibacakan dengan dua cara, dua versi ya. Kalau versi Myanmar itu biasa mereka lebih suka mulutnya itu benar-benar ditutup penuh gitu, bibirnya ditutup penuh. Jadi suara itu benar-benar bergetarnya dari hidung dan kadang ada udara juga keluar dari hidung. Jadi sam, gam itu versi Myanmar. Tapi di Myanmar juga kadang ada yang versi kedua yaitu yang mulutnya tidak ditutup penuh. Jadi bibirnya sedikit terbuka tapi tetap ada getaran dari hidung gitu ya. Ini juga di Sri Lanka lebih suka yang seperti ini, yaitu contohnya sanggang. Nah, ini adalah versi yang biasa lebih sering ditemukan di Sri Lanka. Surely nasal sound coming out. The air coming from the nose. This called the nasal sound. No? Tapi yang paling pasti adalah suara hidung ini udara ataupun getaran itu harus keluarnya dari hidung. Ini baru disebut suara hidung. Negita, this called negahita. Negahita. No? Ya, dalam bahasa Pali suara hidung ini disebut nigahita ya. Another is that opposite is that vimuta. The rest have to open. Vimuta should not close. Ya, jadi selain nigahita, di luar dari nigahita atau suara hidung itu disebut sebagai wimuta. Artinya adalah itu suaranya dari mulut ya, bukan dari hidung. So if you read, no, not as play like as play at the time broken. No. Another is that sometimes you have to open, at the time you close, at the time also broken. These two only. So not as play and as play. Another is that negita and vimuta. This is one pair. Negita and vimuta. Vimuta have to open. Negita have to close. Close and open. This is one pair. Another is a strong and soft. Yes. Yeah. These two pair are important. Important is that this nasal sound, like bodam. This nasal sound. Pure nasal. But all the five nasal sound that one. This are not pure nasal. This no nasal sound little bit. They are also this is called Vaganda. The end of the glue Vaganda. Because this Vaganda also has a little bit nasal sound, but no need to close. Ya, jadi ketika membaca kamawaca yang perlu diperhatikan sangat-sangat itu adalah yang tadi ya, perbedaan dari grup yang mengeluarkan angin ataupun tidak mengeluarkan angin, dan juga grup yang suara hidung dan suara mulut gitu ya. Jadi kalau suara hidung itu harus pastikan suaranya itu bergetarnya di hidung ya. Sementara yang suara mulut ya kita pastikan bahwa itu biasa mulutnya agak sedikit terbuka, itu juga harus diperhatikan. Dan juga ketika huruf yang tidak mengeluarkan angin, jangan sampai ketika kita baca mengeluarkan angin. Sementara sebaliknya juga sama, ketika huruf yang mengeluarkan angin, jangan sampai ketika kita baca tidak mengeluarkan angin. Really, the rule we had 5 pairs, 10 rules. No. So sitila denitin jewa digara san guru Negi davimutinja sabantinja ovotita, that is stanza. So there are called Dhyana Buddhi 10, like that. Dhyana Buddhi. Dhyana Buddhi is the rule to recite the Kamavaja. But among the 10, these two pairs, these 4 only important. No, other are not follow rule, they are not broken. No, Kamavaja. Dhyana Buddhi. Buddhi. Dhyana Buddhi. Dhyana Buddhi. Nah, jadi
kata saya sebenarnya kalau misalkan kita aturan dalam bahasa Palinya sebenarnya yang dijelaskan oleh Buddha itu sebenarnya eh, ada 10 saja yang apa aturannya itu hanya 10, 5 pair, apa, 10. ya, jadi ada 5 pasang, jadi total hanya 10 saja sebenarnya gitu. Tapi intinya ketika membaca Kamawaca yang paling penting adalah membedakan dua grup yang tadi ya, yang grup yang mengeluarkan suara atau tidak, yang mengeluarkan angin atau tidak mengeluarkan angin, dan grup yang suara hidung ataupun suara mulut. Ini harus dibedakan dengan jelas. So therefore, no, this Sitila Danita, na aspray and aspray, you must by heart this 10. No, you must know this 10. No, second and about 4. No. Ya, jadi maka dari itu grup yang mengeluarkan suara, mengeluarkan angin, ini kita harus hafal dengan dalam hati gitu ya, yaitu apa saja 10 huruf mati ini yang mengeluarkan angin. Okay, any question? Okay. This two pair 4. Right? No broken. No broken. No broken. Otherwise, Kamawala never successful. No, do me. No. So she asking like so what's the difference between the N upper dot and lower dot and the N without dot? How to differentiate it? Without dot is a mark. Without and this is a under the door is a na. No is a that teach right then na different places. Ya, Pak. Tadi pertanyaannya adalah tentang N titik atas, N titik bawah, dan N biasa ya. Ini perbedaannya bagaimana? Jadi kalau N titik atas itu seperti eng gitu ya, pokoknya eng, dia dari tenggorokan, suara tenggorokan. Kalau misalkan N titik bawah itu N tapi misalkan nak gitu, tapi ini apa lidahnya itu menyentuh langit-langit mulut, jadi nak gitu, seperti orang India, nak guna misalkan gitu. Tapi kalau misalkan N yang tanpa titik itu apa seperti di Indonesia biasa gitu misalnya guna gitu. Jadi kalau misalkan N yang biasa guna gitu. Tapi kalau N yang titik bawah jadi guna gitu. Jadi agak apa ya agak seperti orang India pokoknya kalau yang N titik bawah itu. But it cannot read so to me at the time abati. The one who recite. Yeah, abati. No broken. No broken from other. So na to me. Some big they write that. So na to me like that. They write that in the dish na at the time abati. Even though unintentionally. Yeah. Abati. Yeah, do good. Ya, Sutna to me. Ya, jadi Sutna to me. So it's the one who recite, carefully recite, therefore. Ya, jadi sebenarnya yang tadi kan dikatakan Kamawaca itu yang paling penting yang dua grup tadi ya, yang grup yang huruf hidung dan huruf suara hidung dan suara mulut, dan juga yang grup yang keluar angin dan tidak keluar angin. Sementara untuk kadang untuk apa grup yang kolom kelima pokoknya itu, yang N dan M itu kalau tidak bisa baca atau salah baca itu bikunya itu apati, tapi kamawacanya itu tetap berhasil ya gitu. Jadi yang paling penting tetap yang tadi dua grup yang tadi, yang keluar angin dan tidak keluar angin, dan suara hidung ataupun suara mulut. Yeah. So carefully recite now. So therefore. Yeah. Short A long A also should be carefully recite. But kamos are not broken by abati now.
Really is their sound has their measurement. Their unit is a matra. Matra is a measurement unit of the sound. Matra. So consonant has a half matra. So R, E, U. This is a short three vowel is a one matra. They are long. Their length. Length of the voice is a R, E, U. Three is a one mantra. Another R, E, U, A, or there are two mantra. At that time, this ka and this short vowel at the time one half mantra. 1 half. Yeah, this half, right? The consonant half. Yeah, consonant half. Short vowel is one, so the one half. At the time, like ka is a one half mantra. No, so ka is a 2.5 mantra. So you can see the video recording, editing the sound. You can see the sound, right? the length of the sound you can see on the screen, like that. So ka like that. So 2.5 mantra. So this also had to follow this mantra, but not bukan kamwasa abadi. Ya, jadi kita sadar maka dari itu seorang biku yang membacakan kamawaca dia harus hati-hati ya ketika membacakan kamawaca itu, karena kalau salah baca walaupun kamawacanya berhasil, untuk yang tadi ya, untuk yang grup grup N dan M dan huruf hidup itu kalau salah baca kamawaca tetap berhasil tapi bikunya apati gitu ya. Nah, jadi tadi juga saya menjelaskan tentang panjang ataupun durasi dari setiap huruf ya, setiap kata ada setiap huruf. Jadi ada satu sistem pengukuran namanya matra gitu ya. Jadi dikatakan untuk A, I, U itu mereka itu panjangnya adalah satu matra, panjang suaranya adalah satu matra ya. Sementara kalau A, I, dan U yang panjang dan E dan O itu adalah dua matra gitu ya. Sementara semua huruf mati itu adalah setengah matra gitu. Jadi kalau misalkan kita mau baca K dan A jadi K gitu kan, itu jadi total panjangnya adalah 1,5 matra ya. Karena A pendek itu 1 matra, huruf mati setengah matra. Tapi kalau misalnya kita baca K dan A panjang, itu berarti totalnya adalah 2,5 matra ya. Ini adalah sistem pengukuran dari panjang suara. Yeah, too. So like the key, ko, they are 2.5 mantra. No, 2.5 mantra. Kama waja wanana. Kama waja wanana. No. So any question? Ada yang mau tanya boleh. Kama waja. Retreat. Didana Buddhi 10 also shown low, I think. But this class I will explain that. Didana Buddhi 10 like Didana Buddhi.
Very quiet. Yeah. Chandika. Vimiti Vinodnitika. Yes. For the end, the top and top and below is always pronounced as the same. Yeah, say. Nizela. Tasata Tejana Buddhiya Pabidoti. So this 10, this 10 I will explain, and this tomato. Now you memorize the five the work only 25 consonant pass. No. The say. The say meaning is that this door are below or above the say, like that. This is a puan is a sound, right? Ya, jadi kalau misalkan ya, ada yang bingung ya, kadang M itu kadang ada yang titiknya di atas, ada yang titiknya di bawah. Itu sebenarnya sama saja, bacanya tetap sama, dia huruf hidung ya. Jadi tidak usah pusing gitu ya. Jadi yang paling penting sekarang hafalin dulu aja yang apa, grup K, grup C, grup Ta, dan grup Pa yang 25 huruf mati itu. So this tomato, I will text you there. You memorize or not all the 33 consonant and 8 vowel altogether 41 alphabet. No? How many? 41. 33 plus 8 vowel. No? How many? 41 alphabet. No? Ya, jadi nanti saya mungkin akan ujian. Jadi 25 huruf mati, 33 huruf mati dan 8 huruf hidup. Jadi totalnya ada 41 huruf. Yeah, Myanmar people very easy lah. We are Myanmar language also this 41 only. Ya, kalau orang Myanmar itu sangat mudah ya karena alfabet mereka juga mengikuti yang ini gitu. Jadi mereka sudah pasti hafal.